Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam tentang definisi paham radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix atau rinci. Radix dalam bahasa Latin berarti akar. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. B. Indikator atau tanda-tanda terpapar dalam radikal. Ada beberapa indikator seseorang dinilai memiliki paham radikalisme. Sebagai contoh yaitu yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT yang mengatakan bahwa ciri-ciri kelompok yang dapat dicurigai sebagai kelompok radikalisme yakni eksklusif, intoleran, sering melakukan nikah tanpa wali, mudah mengkafirkan kelompok lain, bahkan tidak mau sholat di masjid yang bukan masjid kelompoknya, termasuk melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan menurut analisis kebijakan Divisi Humas Polri, Kombes Sulistyo Hartono berpendapat bahwa masyarakat yang sudah terpapar paham radikal ini bisa dideteksi dari keempat indikator. Keempat indikator ini antara lain yaitu tingkat intoleransi, fanatisme, eksklusivitas, dan revolusi. C. Implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Perilaku radikal dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Kehadiran gerakan radikal dapat dengan sengaja dilakukan suatu kelompok. Kelompok ini biasanya menginginkan perubahan pada sistem nilai dan sosial. Radikalisme dapat diklarifikasikan ke dalam ilmu sosial. Dalam konteks itu, agama berfungsi sebagai kenyataan sosial. Radikalisme juga dipengaruhi antropologi yang muncul dari perilaku keagamaan yang berasal dari proses akulturasi dan inkulturasi budaya. Permasalahan radikalisme harus diselesaikan dengan cara melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat. Radikalisme menyebabkan terbentuknya politisasi dalam agama. Politisasi ini untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan baik dalam kehidupan sosial antar individu maupun kelompok, sehingga terbentuk sekelompok radikal. Radikalisme menjadi masalah sosial karena paham ini maksudnya munculnya perubahan pada suatu sistem sosial. Beberapa data yang tidak pasti menunjukkan bahwa aksi radikalisme dilakukan beberapa orang Islam. Akibatnya, Islamiyah yang dituduh menjadi salah satu pemicu aktivitas yang dibeli sebagai kekerasan. D. Deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme, yaitu dengan memahami sikap dan pemikiran mereka serta berupaya menghilangkan jurang pemisah sehingga konsep dan pemikiran menjadi jelas. Maksudnya agar simpul-simpul perselisihan menjadi terbuka serta mengutamakan keadilan dan kedamaian. Usaha memerangi terorisme dalam bentuk apapun seharusnya tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Cara yang dipilih yaitu dengan penyelesaian terhadap akar atau sumber masalah. E. Deskripsikan konsep pendekatan represi dalam menghalau gelombang radikalisme. Radikalisme merupakan isu yang menjadi salah di berbagai belahan dunia. Agar permasalahan radikalisme tidak terus berkembang, diperlukan upaya untuk menggulangi radikalisme. 2. Apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jelaskan argumentasinya. Ya, Islam moderat harus berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah agama moderat. Islam merupakan moderasi atau antitesis dari ekstremitas agama sebelumnya, di mana ada Islam merupakan moderasi atau antitesis ekstrem agama sebelumnya, di mana ada Yahudi yang sangat membumi dan Nasrani yang terlalu melangit. Islam merupakan jalan tengah dari dua ekstrem di atas dan memandukan kehidupan bumi dan kehidupan langit. Itulah makna dari umatun wasatan atau umat pertengahan atau pilihan dan adil. Islam moderat selalu mencari jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan dalam bentuk apapun dan sesama umat beragama diselesaikan lewat kompromi yang menjunjung tinggi toleransi dan keadilan. Argumentasinya, Islam harus mempunyai sikap tinggi toleransi dan keadilan. Islam harus memilih jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan. 3. Deskripsikan regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia.
Regulasi adalah kumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam satu kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang tentang sesuatu. Dengan adanya peraturan, manusia dituntut untuk bertindak menurut kehendak bebasnya, tetapi penuh dengan tanggung jawab. Sebelum menjadi regulasi yang utuh, ada proses panjang yang harus dilalui oleh para perumus regulasi. Proses utamanya adalah perumusan masalah, analisis, dan pencarian solusi. Setelah itu, perumusan solusi berdasarkan pembahasan masalah dan analisis sebelumnya akan disusun menjadi sebuah regulasi. Deskripsi keempat, deskripsikan urgensi mata ilmiah yang saudara rasakan. Mata kuliah pendidikan moderasi Islam sangat penting untuk dipelajari karena kita hidup di Indonesia dengan kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.